Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmanda dari kelas Pendidikan Ekonomi Tambuk 2018 atau semester 5 pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang telah diberikan tugas kepada Bapak yang telah Bapak berikan tadi di Google Classroom tentang ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang di sini saya akan menjelaskan yang telah saya lihat dan saya baca terlebih dahulu tentang ruang lingkup dan bentuk perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah mempunyai ruang lingkup dan tujuan tersendiri, arah dan sifat pembahasan serta kegunaan dalam pelaksanaan pembangunan. Secara umum, ada 4 ruang lingkup bentuk perencanaan pembangunan yang satu sama lain saling berkaitan. Pertama adalah makro, yang analisisnya bersifat menyeluruh atau agregatif, meliputi ke semua aspek dan sektor pembangunan. Yang kedua ada perencanaan sektoral, yang mencakup hanya satu bidang atau satu sektor tertentu saja, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, perindustrian, dan perdagangan, dan lainnya. Yang ketiga adalah perencanaan wilayah atau regional, yang mencakup hanya wilayah administrasi tertentu saja seperti provinsi, kabupaten, untuk membangun suatu proyek atau kegiatan tertentu seperti pembangunan sekolah, jalan, dan lainnya. A. Perencanaan makro. Perencanaan makro menyangkut dengan ruang lingkup dan bentuk perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Aspek-aspek utama yang dibahas dalam perencanaan makro ini paling kurang meliputi: pertama, pertumbuhan ekonomi daerah; kedua, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; yang ketiga, pengetesan kemiskinan; yang keempat, kemakmuran pembangunan; kelima, keuangan dan sumber biaya pembangunan secara kebutuhan investasi dan strategi dan kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Dalam hal ini, perencanaan dan menambah pembahasan dengan aspek makro sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh daerah yang terpilih. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi daerah. Aspek makro yang pertama yang sangat penting dibahas adalah menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada dasarnya merupakan peningkatan kemampuan produksi yang terdapat pada daerah-daerah bersangkutan. Alasannya adalah karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan proses pembangunan daerah. Tidak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut adalah merupakan motor pergerakan utama dalam proses pembangunan daerah tersebut. Yang kedua adalah pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan unsur dari bagian perencanaan makro lainnya yang juga sangat penting. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang cepat tetapi tidak diikuti dengan pemerataan akan merugikan ekonomi, kemakmuran masyarakat, dan menimbulkan keburukan sosial sehingga dapat mendorong timbulnya keresahan dan ketegangan politik. Karena itu, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan hal yang sangat strategis dan perencanaan makro. Baik, yang ketiga ada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan nasional dan daerah, aspek kemakmuran adalah salah satu sasaran akhir dari proses pembangunan yang pada suatu daerah. Alasannya jelas karena seluruh masyarakat menginginkan kemakmuran semakin lama akan semakin meningkat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Yang keempat ada sumber pembiayaan pembangunan. Upaya pembangunan daerah baru akan dapat dilaksanakan bila mana terdapat sumber pembiayaan yang cukup,
baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Yang kelima, ada perkiraan kebutuhan investasi. Untuk dapat menjamin tercapainya target tertentu, khususnya pada pembangunan daerah umumnya yang telah ditetapkan terlebih dahulu, perlu diperkirakan berapa besar kebutuhan investasi yang akan diperlukan. Yang keenam, ada strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting yang perlu dibahas dalam perencanaan makro adalah menyangkut dengan strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang dipilih sebagai landasan dasar perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, pemilihan strategi dan kebijakan pembangunan daerah ini harus sesuai dengan visi dan misi pembangunan dari kepala daerah terpilih. Alasannya adalah karena visi dan misi dari kepala daerah terpilih tersebut pada dasarnya merupakan janji yang telah disepakati dan menjadi harapan umum bagi masyarakat setempat. B. Perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang ruang lingkupnya hanya untuk satu sektor pembangunan saja. C. Ada perencanaan wilayah atau regional. Perencanaan wilayah atau regional dasarnya adalah ruang lingkup dalam bentuk perencanaan pembangunan yang di dalamnya terdapat unsur tata, ruang, dan lokasi kegiatan ekonomi sosial terintegritas. D. Perencanaan proyek atau kegiatan. Perencanaan proyek atau kegiatan adalah perencanaan yang khusus disusun untuk pembangunan suatu proyek atau kegiatan tertentu, misalnya pembangunan jalan. Nah, dia terkhusus pada jalan tersebut saja, tidak ikut campur dengan berbagai yang hal lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.